Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menang. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari yang memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan.
Ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang ustaz menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanlah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, iman telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian kutipan dari bacaan pertama dari Pengkhotbah.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, entah orang percaya maupun orang tidak percaya, keduanya tidak dapat mengendalikan apa yang mereka alami di dalam kehidupannya. Entah itu orang yang percaya pada Tuhan maupun yang tidak percaya, kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita. Semua orang mengalami banyak hal, entah itu yang menyukakan hatinya, juga yang mendukakan hatinya. Lalu dengan demikian pasti kita bertanya, apa yang membedakan kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Sukacita. Ketika kita tahu bahwa di akhir itu kita akan memperoleh kebahagiaan, maka harusnya dalam hari-hari hidup kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut tentang apapun situasi dan masalahnya. Seperti tadi ada waktunya semua, tetapi di akhir kita pasti akan memperoleh kedamaian. Kiranya itulah yang memampukan kita untuk menikmati hidup dan menjalaninya dengan lebih tenang, dengan tetap berpegang seperti ajakan dalam bacaan kedua juga. Meskipun kita bisa menikmati kehidupan. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menguruskan segala sesuatu dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Ia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada, Ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai pelayanan akan aku. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, terimalah ucapan syukur kami atas segala yang Engkau lakukan pada diri kami, atas roti dan anggur yang menghidupi kami dalam perjalanan hidup selama tahun 2024 ini bersama Yesus Putramu yang menjadi pengantara kami di hadapan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Dalam Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas wanita pada saya, tapi ucapkanlah saja maka saya akan sembuh. Tahun 2024 dari pengalaman mungkin ada yang indah, ada yang sedih, ada yang menggembirakan dan sukacita. Tapi setidaknya kita semakin hari semakin tambah umur, semakin tua, ada yang tua, ada yang semakin tambah muda. Kalau saya seperti Doraemon kembali ke ada apa? Ada waktu, sebentar waktu. Tapi sebenarnya bahwa kita tidak bisa memberhentikan waktu terus berjalan ke depan, dan tentunya kita harus menjalankan semuanya dalam kehidupan kita hari ini. Tapi setidaknya kita bersyukur di tahun 2024 kita masih diberikan kehidupan dan diberikan rahmat kebaikan sampai saat ini. Untuk kita besok akan memasuki tahun 2025.